Halo, saya Nazira Senur atau Kap dipanggil Bubu. Saya adalah film publicist dan juga CEO dan co-founder dari Publicist film yang menangani marketing film-film di Indonesia. Di sini sedang di Tirto ID, saya juga sebagai pemain atau cast dari 2 film sahabat yang lagi tayang tahun ini, sebagai Yuna di film Pangku oleh Reza Radian dan juga sebagai Anggun untuk film Suka Duka Tawa oleh Aco Tenri. Kan banyak orang tuh kenal Mbak Bubu tuh sebagai orang yang ada di balik promosi dan layar film Indonesia. Tapi kalau Mbak Bubu sendiri selalu ngenalin diri, nyebut pekerjaan atau tanpa menyebut pekerjaan atau yang lainnya, Mbak Bubu bakalan mengenalkan diri Mbak Bubu sebagai apa? Aku akan memperkenalkan diri aku sebagai high vibration papyrofolia ambivert. Itu kalau nggak boleh nyebut pekerjaan. Ibu dari 3 anak yang tergila-gila sama film horor. Aku juga NTJA ya. Jadi aku go-getter banget. Kenapa aku ambivert? Karena semua kekeh kalau aku tuh extrovert, tapi sebenarnya tidak. Ada saat-saatnya aku nggak mau ketemu orang, nggak mau ngomong sama orang nelfon aja. Pasti aku hindari, aku cuman WhatsApp aja boleh nggak sih? Itu kan nggak mungkin ya kalau extrovert kayak gitu ya. Jadi aku ambivert, tolong diklarifikasi ya. Lewat itu ID aku ambivert. Dari keluarga besar seniman kayak Arifin Senur, gimana awalnya Mbak Bubu nemuin suara sendiri di balik perfilman Indonesia, bukan sebagai orang yang ada di depan layar tapi malah di balik layar. Ada nggak sih momen Mbak Bubu yang kayak, wah ini jalan gue nih? Oke, jadi kalau teman-teman Tirto ID pernah mendengar kata-kata pastinya ya, Nepo Baby. Aku kebalikannya dari Nepo Baby. Kenapa? Karena mempunyai orang tua dengan nama belakang yang sangat besar, sangat ya terkenal ya papa dan juga ibu. Itu tidak membuatku mudah untuk masuk ke dalam dunia perfilman. Justru jadi kontradiksi, membuat aku jauh. Jadi ketika papa masih hidup, dengan film Taksi, G30 SPKI, Suci Sang Primadona, dapat Piala Citra segala macam. Mungkin karena aku tumbuh di lingkungan yang tiap hari syuting, kalau nggak syuting di rumah lagi latihan teater. Jadi itu membuat aku jadi nggak mau di dunia film malah, dan tidak mau di dunia teater. Bukan berarti hidupku masa kecilku tidak menyenangkan, karena aku tidak pernah punya isu kurangnya cinta dari orang tua aku yang super sibuk dan dua-duanya syuting. Karena ibu kemana-mana kan nemenin papa syuting ya. Karena buat mereka pada saat itu quality over quantity, jadi cinta itu selalu ada. Namun kayak kita makan deh, kalau kita makan satu makanan tiap hari, pada saat kita udah gede kan kita sampai kayak makanan itu aduh enak ya gitu kan. Makanya ketika papa udah meninggal, aku tuh kelas 2 SMA. Abis itu aku lulus SMA tuh di Amerika, aku ikut AFS. Pas balik-balik tuh aku tidak mau film sama sekali. Makanya aku sempet masuk UI, waktu itu ada broadcasting. Jadi broadcasting untuk angkatan pertama. Sama hukum di Trisakti. Kenapa? Ada 2, apakah aku pintar sekali dan rajin? Tentu tidak, aku DO. Jadi aku ikut masuk kuliah, terus aku merasa bosen, terus aku keluar. Jadi ya itulah, aku sempat dengan jalur yang aku mau pilih gitu. Dan kakekku, jadi papanya ibuku itu dubes pertama Prancis untuk Indonesia. Dubes pertama Indonesia untuk Prancis. Makanya ada diplomat dalam gen aku juga gitu. Makanya kenapa aku hukum nih kayaknya passion aku yang lainnya nih ya. Karena aku anti film banget gitu. Taunya di UI broadcasting aku DO, aku keluar. Di Trisakti hukum aku DO, ya bukan DO juga ya, lebih kepada berhenti aja kuliah, gak mau lagi gitu kan, bosen. Tiba-tiba akhirnya masuk IKJ, dan ketika masuk IKJ, aku ingat banget waktu aku sidang, ibuku sampai berkaca-kaca nangis gitu, karena dia gak nyangka, akhirnya aku menyelesaikan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan itu jadi momen aku dimana, ya kadang-kadang ada kalimat, what you resist, persist. Sesuatu yang kita tolak-tolak, akhirnya akan menemukan kita. Dan akhirnya ya udah deh, aku masuk film. Dan awalnya itu lulus di KJ itu sebagai sutradara film S1. Aku angkatannya Edwin Palari loh, Edwin Babi Buta. Tapi apakah aku menjadi sutradara? Tentu tidak juga. Aku cuman pernah bikin satu film dokumenter, judulnya Working Girls. Aku lupa tahun berapa, kalau nggak salah 2010.
Bisa di Google, itu adalah Kalyana Shira, produsernya Nia Dinata, dan itu diputar di Los Angeles Film Festival. Tapi abis itu udah aku lepas, masuk ke dalam corporate life, dan setelah corporate life itu aku mempunyai sebuah turning point lagi di mana aku ngerasa kayaknya mau coba deh jadi publicist film. Kenapa? Bener-bener cuman satu alasannya, karena kedengarannya keren. That's it. Berarti itu salah satu alasan yang bikin Bebubu jatuh cinta sama. Iya, mungkin karena gini, karena aku pada dasarnya secara alami suka membicarakan hal yang menurut aku bagus. Apakah itu makanan, apakah itu film, apakah itu tempat, apakah itu orang baik. Sesuatu yang bagus aku suka amplifikasi. Makanya sebelum aku jadi publicist film, selama 8 tahun aku hospitality di dunia apa ya bilangnya, F&B, entertainment, promoter musik lah. Jadi ya pada dasarnya aku suka memarketingkan sesuatu yang bagus, yang menarik ya. Nah, at the end of the day setelah aku pikir-pikir mengawinkan dua dunia itu, marketing dan film, dikawinin publicist film gitu. Jadi kayak ya ampun ternyata ini loh yang gue suka. Kalau misalnya publicist film kan sebenarnya kayak kadang tuh orang nggak terlalu melihat ke sana karena orang fokusnya lebih ke film. Terus bisa dijelasin nggak sih Mbak Bubu secara singkatnya apa sih sebenarnya kerjanya publicist film ini? Oke, jadi film publicist itu sebenarnya kalau di luar negeri tuh udah menjadi sebuah kepakeman yang mesti ada. Nah, alhamdulillah di Indonesia aku tuh mulai jadi publicist itu. Waktu itu namanya bukan publicist, masih pakai nama aku pribadi. Itu film Atirah, filmnya Mira Lesmana dan Riri Riza yang menang FFI. Dan itu di tahun 2016 gitu tuh pertama kali. Pada saat itu 1 tahun cuma 1 film karena aku merasa ya hobi aja, ingin melakukan hal itu. Nah, pada saat itu tidak banyak, sekarang pun tidak banyak, belum banyak publicist film. Masih bisa dihitung lah. Mungkin yang kita gimana ya tanpa mengecilkan apa-apa, cuman yang mungkin yang kita sering beririsan dengan publicist lain atau tim promosi atau marketing film lainnya udah pasti di bawah 10 gitu ya. Maksudnya yang sering beririsan. Mungkin malah di bawah 5. Nah, ini kan jadi menarik karena film itu ya seperti kita bikin masakan atau kita restoran. Masakan kita udah enak banget, tapi tanpa ada yang memarketingkannya, ya kan tidak akan terjual dengan baik gitu kan. Mengkomunikasikannya dengan baik, menarasikannya dengan baik. Nah, disitulah masuk publicist film. Publicist film sendiri sebenarnya bekerja sama, tidak sendirian. Jadi dia bekerja sama dengan banyaknya divisi-divisi lain. Intinya adalah ketika film sudah jadi, film itu harus dipasarkan. Ya dong, kalau enggak ya siapa yang mau nonton? Ketika dipasarkan itu caranya ada macam-macam. Ada bagian digital, ada bagian sponsorship, misalnya ada sponsor atau brand masuk lah gitu kan. Ada bagian activities atau activations. Nah ini bagian yang grassroots, nobar, lalu misalnya kerjasama sama sekolah-sekolah seperti itu. Ada juga namanya publicist film. Jadi publicist film sebenarnya basically adalah pihak yang menarasikan atau mengkomunikasikan film sebagai sebuah brand atau produk ke publik lewat media. Nah media ini of course seiring jalannya waktu jadi berkembang. Ada media konvensional, ada yang tadinya cuma media radio, berita, TV, lifestyle. Sekarang ada digital media, ada new media, ada podcast, ada segala macam gitu ya. Jadi yang menarik buat aku sebagai publicist film bahwasanya ya aku selalu bilang sama tim aku, tim publicist kita ber-16 kurang lebih. Tiap hari dan tiap project kita gak akan pernah berhenti untuk belajar dan berkembang. Karena semua itu bisa tergantikan, tapi yang tidak tergantikan adalah network, lalu personal touch, karena itu tidak bisa tergantikan. Kalau misalnya database, event, kayaknya semua bisa melakukannya deh gitu kan. Tapi ketika kita naruh diri kita di situ, kita ada kepedulian, ada merasa kepemilikan dengan produk itu atau film itu, insya Allah itu dirasakan berbeda oleh film-film atau klien-klien tersebut. Nah, film publisis ya di situ letaknya. Dan kadang-kadang kalau di luar negeri kan malah banyak banget bintang-bintang udah memakai film personal publicistnya mereka kan. Nggak jarang kita juga dapat tawaran itu. Tapi kalau bukan temen banget, aku biasanya belum menerima dulu. Kenapa? Karena aku percaya publicist sekarang kan alhamdulillah lagi ranum-ranumnya nih. Nah, ketika kita ranum, kita mesti tetap fokus, jangan semua diambil gitu. Makanya ketika orang nawarin
Bu nggak mau pegang sponsorship juga, nggak mau pegang digital juga, activation. Sebenarnya kita bisa, ya cuman kan spesialisasi kita bukan di situ dan lebih enak bekerja dengan tim-tim lain atau partner-partner lain yang spesialitinya di bidangnya masing-masing. Nah, kembali ke soal publisis ini, kita juga pegang beberapa yang non film. Jadi tahun ini, alhamdulillah, yang awalnya di Atira kan 2016 cuma 1 film. Pada saat yang kedua, 2017 tuh 2 film. Pikiran aku simpel banget. Tiap 6 bulan 1 film kayaknya pas nih gitu kan. Dan tahun ini kita udah 48 film. Tahun lalu tuh 32. Tahun ini 48. Jadi, dan itu gak semua diterima ya teman-teman, klarifikasi tolong. Adalah yang kita tidak terima gitu ya. Jadi, ya itu maksudnya that's how exciting and sexy and seru gitu dunia marketing film. Dan aku juga sangat senang ketika ada teman-teman lain jadi tim marketing baru karena ya senang aja gitu kalau kita bisa bekerja sama bareng-bareng gitu. Nah, selain daripada film kita juga pegang kemarin kita Sal Priadi, lalu Yura Yunita dan juga Andin. Dan pastinya Joko Anwar dan Reza Radian karena itu udah sahabat. Selama jadi CEO publicist film ini, kan tadi dibilang tahun ini 48 film. Yeah. Terus walaupun nggak semuanya masuk, film apa sih yang bikin Mbak Bubu dan tim sampai berdarah-darah buat promosinya dan kenapa? Oke. Kalau berdarah-darah mungkin, ini aku pernah di-interview soal ini. Jadi gini, berdarah-darah buat aku pribadi sebenarnya itu cuman satu, waktu film Atira. Karena apa? Jelas, aku tidak punya tim. Pada saat itu, aku tidak punya background apapun, nggak pernah kuliah marketing, komunikasi. Bener-bener kronologisnya aku lagi bosen, aku lagi hamil anak kedua. So aku bosen di sebuah korporasi besar, international company yang aku, bukan bosen ya, intinya aku di sebuah sore itu aku ngerasa di kantor aku kayak kayak gue nggak mau deh 9 to 5 kayak gini selama lamanya, udah langsung resign. Agak bodoh juga sebenarnya kan lagi hamil ya. Habis itu kan bingung kayak gue mau kemana ini gitu kan. Anyway, di situ aku menelpon Mbak Mira, Mbak mau dong aku jadi film publisis gitu tanpa punya bekal apapun. Aku nggak tahu publisis itu ngapain, nge-google publisis itu aja apa aku nggak. Aku cuma tahu pertama kedengarannya keren, se-shallow itu ya aku dulu. Dan kedua aku ngerasa oh ini berarti memarketkan film, that's it. Tapi aku gak punya bekal apapun. Mbak Mira juga gak langsung bilang iya, tapi ketika itu pada saat one day kalau gak salah dia nelfon aku balik atau WhatsApp gitu atau apa ya, waktu itu BlackBerry zamannya, Bu masih mau gak jadi publisisnya Atira, yuk masuk ke tim gitu kan. Udah nih masuk dan ternyata ya karena aku tidak punya bekal apa-apa, disitu aku berdarah-darah. Ya karena berdarah-darahnya lebih kepada aku tidak punya preparation apa-apa, terus aku langsung terjun. Tapi setelah aku pikir-pikir dan setelah aku melihat ke belakang, kalau tidak dengan aku, ibarat kata orang belum bisa berenang, terus aku didorong. Terus aku jadi kayak megap-megap kan, kayak mungkin keminum air, mungkin aku megap-megap, mungkin trauma sedikit, tapi abis itu aku jadi tahu how to swim by myself gitu. Nah itu sih, tapi kalau pertanyaannya diubah menjadi film atau promosi apa yang membuat aku paling patah hati, itu kali ya. Itu adalah waktu publisis pegang film Sri Asih. Di situ pertama kali aku patah hati dan punya pembelajaran besar banget mengenai sebuah promosi film. Kenapa? Karena pada saat itu ya kita melihat produknya ya flawless ya. Maksudnya buat aku pribadi aku kayak wah ini udah buat dijual tuh nggak susah gitu kan. Tapi at the end of the day di situ aku belajar banget kalau ya akhirnya it comes down to 3 things gitu. Yang pertama adalah momentum, timing. Ketika timingnya itu belum pas atau belum cocok, ya ibarat kata kita udah bikin wagyu steak enak banget, tapi ketika orang di depan kita bilang gue maunya nasi goreng, that's it gitu kan, ya wagyunya nggak akan kemakan gitu. Jadi itu satu, timing is everything. Jadi semua tentang momentum. Sama seperti makanya kita juga alhamdulillah pegang Jumbo, pegang Aga Lain, pegang Sore, pegang Bukit Duri, sesuatu itu kan juga banyak momentum yang kita bisa pelajari di situ ya. Anomalinya juga ada. Yang kedua adalah demand. Yang ketiga lebih kepada, ya namanya juga kayak orang pacaran patah hati ya. Somehow itu membuat diri kita, atau paling nggak diriku lebih kuat. Dan kedepannya ketika ada kejadian serupa, aku yang kayak, ya udah itu namanya marketing film. Yang penting kita tahu kita udah ngelakuin semua 1000%. Selebihnya
tinggal sholat 5 waktu dan semesta, karena kita nggak pernah tahu gitu. Dan itu kejadian juga sama Jumbo. Apakah pada saat itu kita itu asin publicist, tim Visinema Studio dan tim digital dan rekreasi dan semua di situ, apakah kita tahu bakal jadi film terlaris seumur hidup so far di Indonesia? Tidak. Pada saat itu di bayangan kita pertama nih, kita ngeset diri kita goal yang paling deket aja. Opening day kita juga nggak begitu gede loh, 60 ribuan, 70 ribu ya, 60 ribuan lah. Dan itu nggak jelek, tapi juga nggak yang wow bakal box office, nggak gitu juga. Jadi dengan dipimpin oleh Christian Immanuel pada saat itu, kita tuh di drill dan ayo apalagi seperti itu. Sehingga akhirnya wah udah ngelewatin Juki. Wah oke, habis ngelewatin Juki, gila Juki juga support, terima kasih Juki gitu kan. Lagi oke, lewatin Frozen 2 ya. Lewatin Frozen 2 gitu. Jadi kayak kita nggak ada yang pernah tahu, apakah kita tahu itu adalah waktunya film animasi? Tentu tidak. Dan aku aja bukan dikejar ya, di approach oleh Visinema buat Jumbo. Makanya aku pernah membagikan ini di sosmed aku. Itu 3 tahun sebelum Jumbo tayang. Jadi 3 tahun sebelum Jumbo tayang, aku di approach mereka, ditanya, Bubu pegang dong Jumbo. Again, karena aku merasa kita harus selalu deliver dan bertanggung jawab dengan apa yang kita pegang. Pada saat aku bilang, gue tuh nggak pernah pegang animasi. Gue nggak, ya suka tapi biasa aja, nggak passion banget sama animasi, nggak passionate banget, sama I don't know how to market animation. Udah 1 tahun mereka mencoba di 3 tempat, di Cannes Film Festival aku di approach, lalu di Busan Film Festival aku di approach, akhirnya kita deal di JAF di Jogja. Jadi melewati 3 film festival sampai akhirnya aku merasa ya udah deh, kita on board. Tapi kasih kita waktu 1 tahun untuk belajar animasi, that's it. Nah, tahun depannya lagi tuh kita punya hubungan yang sangat erat segala macam. Jadi that's the beauty of film marketing. Kita nggak pernah tahu mana yang works, mana yang enggak sampai kita ngelakuin. Kejutan berarti. Wah, kejutan indah banget. Keren sih, Jumbo emang luar biasa. Tadi yang berdarah-darah udah, kalau misalnya yang ini nih sebenarnya tricky. Gimana caranya ngangkat film bagus yang kadang nggak punya budget promo yang agak besar gitu, tapi bisa tetap menyala di publik? Itu gimana caranya, Mbak? Oke, sebenarnya ya kunci utama dari film Jumbo, dari filmnya Bang Joko by the way ya, aku juga belajar banyak dari Joko Anwar karena dia kan kayaknya king of narasi ya. Semua yang dinarasikan ke dia kayak jadi kenyataan gitu. Dia emang agak gila ya, dia turunan UFO ya. Tapi maksudnya dengan aku sering kerja dengan Bang Joko, aku juga pertama lewat sama Mbak Mira, Mas Riri, lalu sama Visinema dan tim-tim PHP lain, dan Palari juga yang pertama memunculkan si Publicis ini. Kunci utama dari sebuah promosi sebenarnya narasi. Mau punya budget sebanyak apapun, tapi narasinya tidak cocok, tidak sesuai, tidak efektif, itu tidak akan translate atau convert ke penonton gitu kan. Dan narasi itu kan sebenarnya tidak butuh uang ya. Narasi itu cuma butuh kita nonton, kita memahami filmnya, kita memahami produknya, kita aware, kita cukup social hearing, know what's going on. Karena nggak mungkin juga kita kekeh narasinya ini warna hijau. Tapi dunia atau Indonesia lagi ngomongin warna batik gitu kan, kayak sampai kapanpun kita bilang hijau, mereka kayak nggak peduli hijau, gue maunya pattern gitu kan. Jadi ketika kita nonton filmnya, kita paham dengan filmnya, kita juga banyak, makanya Publicis senangnya mungkin karena makanya kita punya klien banyak, alhamdulillah teman-teman PH makasih. Karena kita adalah think tankers sama produser dan sutradara juga. Nah ketika kita nonton, itu biasanya kita brainstorm kan, ini film mau dibawa kemana, mau dilihat seperti apa, mau dibawa kemana, penontonnya siapa, mau dinarasikan seperti apa. Dan sebenarnya itu kan tidak butuh uang yang banyak ya. Ketika narasinya benar, kita cukup sensitif, peka, dan jeli melihat opportunity atau celah narasi yang bisa kita bangun dan mau kita bangun. Dan kita juga melihat suasana sekitar. Itu sih, dengan duit banyak apa enggak pun itu insya Allah efektif. Of course, dengan penambahan budget, ada ini, ads, penempatan, placement itu kan lebih kepada amplifikasi. Tapi ketika tidak ada duit pun, narasi kita kece, narasi kita seksi, kita bisa kok pitching gitu ya. Karena at the end of the day, misalnya contoh Jumbo ya paling gampang lah. Karena kita tuh ada di momen di saat Jumbo itu belum jadi Jumbo yang sekarang. Terus kayak mau minta kerjasama sama banyak pihak aja tuh susah gitu kan. Kayak wah nanti dulu ini. Dan I don't blame them karena
pertama animasi, kedua mereka belum nonton, ketiga kita nggak ada yang pernah tahu Jumbo akan menjadi seperti itu kan. Jadi ya udah nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi ketika sudah menjadi viral kayak sore juga, malah semua tuh yang hubungin kita gitu kan. Jadi at the end of the day it's all about narasi sih. Dan ini tadi yang udah disebutin sama Mbak Bubu juga, selain Mbak Bubu di belakang layar, sekarang juga sering di depan layar nih, udah mulai muncul. Kalau buat promo udah nggak usah ditanyain lah ya Mbak Bubu. Terus kemarin terakhir di filmnya debutnya Reza Rahadian sebagai sutradara film panjang itu gimana nih Mbak ceritanya, bisa Oke, jadi ini kejadiannya tahun lalu pada saat Reza kan juga sahabat aku, dia juga bilang kan, Bu, gue mau bikin film, aku mau bikin film dan kayaknya kamu casting deh. Hah, film tentang apa? Terus dia ceritakan, hah kok seru banget. Terus aku tahu ya, karena sebagai sahabat dekat dia, teman dekat dia, I know he's very, aku nggak bilang kompleks, tapi dia berisi banget gitu ya. Dia kemarin semalam tuh aku sempat lagi hangout sama beberapa temanku, terus dia nanya, kalau misalnya stranded di sebuah pulau, yang akan kamu telepon temanmu siapa? Aku sebutin, misalnya 3 orang. Joko Anwar, Reza Rahadian, Ari Ibrahim. Kenapa? Karena aku tahu mereka punya cara, punya solusi untuk supaya aku keluar dari si pulau itu. Intinya adalah that's how smart they are kan. Jadi makanya ketika si Reza bilang mau bikin film, I know it's gonna be substansial. Aku tahu itu akan personal karena it's very personal. Aku tahu dia akan membuatnya dengan sepenuh hati. Aku tahu dia akan, karena dia tuh nggak gampang ya. Maksudnya bukannya tipe ini gue ambil. Ketika dia melakukan apapun sama Reza Rahadian, dia bukan all out lagi, dia beyond that gitu. Karena selain menjadi sahabatnya dia dan juga pernah kerja beberapa kali dengan Reza di film-film lainnya, waktu dia ngelit FFI, aku sebagai komite humas acara 3 tahun, aku kan total 7 tahun, tapi 3 tahun itu under Reza Rahadian. The way he leads the team, the komite, the FFI itself tuh, ya kita udah tau lah orang seperti apa dia ya, yang sangat pakai hati, sangat all out dan bisa mengangkat orang tinggi gitu. Mau itu orang itu sekecil apa atau tidak spesial, dibuat spesial sama dia. Nah jadi ketika dia bilang gue mau bikin film, I know it's gonna be special. Jadi of course aku kayak mau gitu kan. Namun aku tuh tidak jago casting. Jadi gini, aku tuh punya pepatah dan meme bahwasanya jadi setiap kali aku casting aku gagal guys. Jadi aku kayak nggak pernah di calling balik kecuali oleh Calvin nama belakangnya siapa ya, lupa aku. Nah dia tuh yang pernah meng-casting aku di Nokta Merah Pernikahan. Jadi akhirnya aku punya kepercayaan kalau bukan dia yang casting, aku nggak pernah dapet itu apa perannya. Nah Reza bilang, lo casting dulu tapi ya. Nah dia tuh kayak Joko Anwar, nggak mau semua itu KKN, Nepo Baby atau menang-menang temen, kayaknya lo nggak usah casting, jalan. Kagak, jadi semua tuh di casting, sampai pan-pan utamanya Fedi, Claresta, Bu Christine Hakim aja di casting sama seorang Reza Rahadian kan. Jadi ketika aku di casting aku kayak wah all out sini, gue mesti all out. Karena bukan apa-apa, ketika aku nggak dapat sebuah peran orang lain, dan ketika aku nggak dapat sebuah perannya sahabat sendiri kan malu ya, kayak gila gue sampai sahabat gue aja reject gue, itu kan kayak wow low sih. Jadi abis casting aku inget banget, aku tuh setiap kali sholat malam berdoa, ya Allah semoga aku menjadi Sita. Nah lucunya pada saat casting aku tuh mesti jadi Sita itu Galabi. Somehow ketika aku diterima sama Reza di switch, aku Yuna, Galabi yang jadi Sita. Jadi Tuhan mungkin dengernya gini, oke, aku kasih kamu lulus casting, tapi kamu gak jadi Sita, kamu jadi Yuna. Nah di menjadi Yuna, Reza tuh sangat spesifik. Dia bilang naikin berat badan 4 kilo, mesti 4 kilo ya, aku sampai diukur. Rambut diponiin, dan aku gak pernah diponiin sebelumnya, ini diponiin, jadi itu kayak ekstrim banget sih, dan ternyata semua banyak yang suka. Sama karena aku rambutnya waktu kemarin tuh berwarna ya, highlighted lah segala macam, harus hitam pekat. Wow, tapi di satu sisi aku kayak seneng karena oh dia tahu banget apa yang dia mau lakukan gitu kan. Ya udah, jadi aku jadi Yuna dan ternyata gokil sih. Sampai sekarang kayaknya semua euforia, alhamdulillah semua euforia banget dengan film Pangku, dan semua menangkap kenapa Pangku itu dibuat. Dan Pangku itu juga bukan Pangku asin Pangku ya, Pangku itu adalah simbolik ketika kita memangku dunia, kita memangku negara, kita memangku keluarga,
kita memangku anak. Jadi meaningnya tuh luas banget. Dan aku juga kemarin sempat ke Busan Film Festival ketika Pangku World Premiere. Itu bayangin aja, tiap hari mungkin ada 3-5 orang Korea yang nggak bisa bahasa Indonesia pastinya. Dan bahasa Inggrisnya juga terpatah-patah. Datang ke kita terus bilang kalau mereka udah nonton dan mereka nangis dan mereka langsung nelfon ibunya. Kayak itu orang Korea bro, maksudnya nggak ada pantura di situ, kayak kan beda ya settingannya segala macam. That's how, gimana ya, bagaimana aku melihat Pangkunya Reza Radian itu sesuatu yang sangat personal bagi dia karena ini suatu cinta dia buat ibunya. Yet it's very universal, sampai orang di Korea pun bisa merasakan pedih, indah, kekuatan yang sama gitu kan kayak. Dan aku menjadi Yuna bangga banget sampai sekarang, semua kayak lo ikonik sih jadi Yuna, padahal aku kayak gue jelek banget lagi di situ gitu kan, kayak aduh. Dan memang bukan jelek, maksudnya lebih kepada tidak seperti aku biasanya karena menor kan, udah gitu aku juga musik gemukan, menor, pakai baju seksi gitu kan, kayak nggak nyaman sebenarnya. Cuman ya ketika orang melihat itu sebagai ikon Yuna di film Pangku, aku kayak luar biasa sih, lo Reza Radian best. Tadi kan Mbak Bu bilang kalau Mas Reza tuh beneran sedetail itu. Sangat. Poni aku aja diatur. Jadi kalau teman-teman mendengarkan pressconnya Bu Christine Hakim, katanya kan nafasnya diatur tuh, sampai viral ya. Aku jangan sedih, poni sama bedak. Jadi aku keluar tuh, Reza cuma gini, kurang ya, kurang putih. Anjay, ini maksudnya ini udah putih marmer, ini udah hitam tanning ya, udah kurang belang apalagi. Dia masih kayak, enggak, tambahin dikit lagi. Poninya majuin gitu, se-perfeksionis itu. Jadi tantangan paling besar buat main di film debutnya Mas Reza ini apa nih? Yang kemarin sempat ngeborong penghargaan juga kan? Tantangannya apa ya? Aduh jujur, gini lah teman-teman, tempatnya itu kan penuh tantangan. Dalam arti kata nyamuknya banyak banget. Nyamuknya itu nyamuk yang bisa nembus jeans ya by the way. Jadi aku tuh darah manis. Jadi dari semua kru dan cast yang syuting film Pangku, yang bontol-bentol sampai berbekas sampai 1 tahun, cuman aku sama Reza Radian. Dan Reza lebih cepat hilang lagi. Jadi kayak, ini kenapa ya, cuman ke gue. Nah, tapi dengan kondisi kayak gitu, terus tempatnya juga ya not necessarily tempat yang nyaman buat kita hangout dan lama gitu ya. Itu aku syuting kalau nggak salah 4-5 hari, itu habis itu kita pada kangen banget dengan tempat tersebut. Jadi kalau ditanya tantangannya apa, jujur nggak ada ya, lebih kepada semuanya begitu menyenangkan. Lebih tantangan, oke, gue nggak mau mengecewakan debutnya sahabat sendiri, itu aja sih. Tapi itu di dalam, di luar sih love, Lancar deh ya. menyenangkan. Terus satu lagi juga ada yang mau tayang nih kayaknya nih Mbak Bubu nih, ya judulnya Suka Duka Tawa. Betul Mbak Bubu? Betul. Yang juga lagi-lagi debut sutradara Aco buat film panjang. Nih gimana nih ceritanya Mbak Bubu bisa terlibat di dalam? Nah ini kayaknya memang tahun aku ya guys. Oh nggak gitu ya, nggak gitu. Jadi ini juga aku bukan nggak prediksi ya, nggak planning kan. Again di tahun ini bukan berarti Bubu diminta jadi peran ini langsung diiyakan. Tidak, ada 4 loh tawaran yang aku tidak iyakan. Jadi aku tuh memilih juga, bukan memilih karena sombong ya, karena aku juga bukan pemain beneran. Cuman aku melihat, karena gini, aku kan publisis film yang waktunya tahu sendiri, seminggu bisa 3 presscon ya kan. Kalau waktunya nggak ada presscon, pasti aku ke keluarga sama anak-anak, sama suami, sama ibuku dan segala macam, sama teman-teman. Jadi waktunya aku tuh precious banget, aku milih banget film yang aku pegang, yang aku mainkan. Nah, Aco ini juga aku nggak planning kan, ternyata 2 film aku dalam waktu dekat ini dua-duanya debut penyutradaraan yang memang dua-duanya rising star ya. Maksudnya Aco kan namanya juga, siapa sih yang gak kenal Aco ya sejak Gala Bunga Matahari ya. Kayak tuh ingat itu aja kita ngebayangin mau nangis lagi ya, kayak Aco lo sih sialan ya gitu kan, bikin kita kayak gini sama video klip doang, nggak bener. Nah karena publisis juga yang waktu kemarin pegang publisisnya Gala Bunga Mataharinya Sal Priadi, ya aku sama Aco lumayan deket. Dalam arti kata setiap kali kita ke JAV atau nggak kita lagi ke film festival atau di screening, aku sering berinteraksi sama Aco dan aku suka bercanda sama dia gitu kan. Kan kita ada namanya kan kalau misalnya festival gitu kan ada festival grand, ini grand itu ibarat kata
film tersebut atau project tersebut dapat bukan voucher ya, dapat sejumlah uang untuk post produksi, untuk script development apapun itulah. Nah, jadi kita suka make a joke nih karena Publicis kan ya alhamdulillah udah lumayan dikenal ya dengan perfilman Indonesia. Jadi aku bilang waktu itu sama Cok, nanti kalau kamu bikin film best, aku akan memberikan Publicis grand. Dalam arti kata, lo bikin film apa, gue akan support. Maksudnya soal uang, bayar atau apa itu belakangan, yang penting I will support you gitu kan. Udah nih, tiba-tiba suatu hari udah lupa, udah sibuk sendiri-sendiri, aku ditelepon sama Mas Ajis. Mas Ajis itu adalah produsernya Suka Duka Tawa. Terus dia bilang, Bes, lo castingnya Bes, main filmnya Aco Bes. Hah? Serius? Aku kan mikirnya publisis ya, kok disuruh casting juga. Iya Bes, ini karakternya lo banget Bes gitu, namanya Anggun. Hah, Anggun? Kayak merasa langsung wow, aku banget sih gitu kan. Ternyata tidak ya. Jadi Anggun itu adalah, kalau teman-teman lihat, aku sukanya filmnya Aco itu again seperti Reza. Kalau Reza Surat Cinta Buat Ibunya, kalau Suka Duka Tawa filmnya Aco itu adalah film tentang hubungan dia sama bapaknya. Jadi dua-duanya ini punya personal banget gitu. Nah, dan aku suka gitu be a part of it. Nah, si Aco ini film Suka Duka Tawa kan tentang dia bukan mengupas. Settingannya itu adalah dunia komedi. Dunia komedi yang kita tahu kan ada dunia komedi yang zaman dulu yang kayak Sri Mulat lah ya. Yang kayak kita kalau bercanda tuh wah lempar-lemparan styrofoam, orang slapstick gitu kan. Yang satu lagi stand up comedian. Nah, ini yang masa kini nih yang muda-muda. Dari premisnya aja tuh udah menarik banget. Bapak sama anaknya cewek. Bapaknya di dunia komedi yang lama, yang kayak Sri Mulat itulah ya. Dan anaknya di dunia stand up komedi yang masa kini. Itu kan udah dunia yang sama dengan dua approach yang sangat berbeda gitu. Dan of course film ini heartfelt dan lucu, tapi lebih kepada heartfelt ya karena ini drama tentang hubungan anak dan bapak ini gitu. Nah, aku itu menjadi Anggun kayak nunungnya gitu loh, kayak lucu banget kan. Jadi kayak aku jadi sahabatnya Keset. Pak Keset itu yang main adalah Rifnu Wikana. Bapaknya Rifnu Wikana, anaknya Rachel Amanda. Nah, gengnya ini lucu banget. Gengnya Rifnu Wikana, dia tuh namanya Keset. Tahu dong kenapa Keset? Karena diinjek-injek, intinya tuh itu doang. Karena ternyata kalau di komedi zaman dulu, ya pasti kan ada yang jadi objek ya. Yang dikatain lah, yang dilempar terigu lah, segala macam. Nah, ini adalah Rifnu Wikana, si bapak. Si Keset ini adalah sahabat kita. Nah, ada aku di situ sebagai cewek kayak ininya, komediannya. Sama duanya lagi tuh ada si Cing Abdel sama Mang Saswi. Bisa bayangin gak sih? Kayak bener-bener kok pecah banget dan komedi banget. Jadi ada satu adegan di mana kita lagi syuting. Itu drama ya, karena film ini kan sebenarnya drama komedi, drama with a hints of with a touch of comedy gitu. Itu sampai pas udah selesai cut, si Rifnu bilang, Bu, untung ya gue bisa ngeliat mata lo. Jadi akhirnya karena kita berdua mau make sure emosinya terdeliver, Cing Abdel sama Mang Saswi sih gak ngelucu. Cuman karena ada mereka berdua, susah banget untuk emosi kan. Jadi Rifnu sama aku tuh kayak ngelok pandangan kayak, jadi aku berusaha ngasih energi kayak sedih, kaca-kaca, ini sedih. Terus Rifnu juga kayak, hah? Jadi kita berdua kayak sini Cing Abdel sama Mang Saswi gitu. Dan ini baru taunya ketika kita udah selesai syuting tuh Rifnu bilang, gila untung gue dapet energi dari lo. Hah? Gue ngerasa ngasih, gue juga wow gitu kan. Jadi selucu itu tuh mereka. Nah, bukan lawannya ya. Geng satunya itu adalah geng kos-kosan kita sebutnya. Itu gengnya Rachel Amanda ya kan. Tahu nggak isinya siapa aja? Ada Enzi Storia. By the way guys, Enzi itu perlu dilihat ya. Dia itu lucu banget. Dia tuh kayak the next Cameron Diaz deh kayaknya. Atau Reese Witherspoon ya, dia lucu banget. Natural udah gitu kayak quirky gitu kan. Enzi lu tuh gila sih. Tapi Rachel Amanda juga delivernya dia akan sampai ke atas. Nah, gengnya si Manda itu ada Enzi, Bintang Emon, sama Gilbas, dan yang favorit aku Arif Brata. Jadi bisa dibayangin geng-geng tuir-tuir ini dengan styrofoam, bedak dan tepung terigu dengan si stand up comedy yang sangat masa kini. Semuanya ada beat apalah gitu kan. Aku sampai kayak susah juga ya komedi itu, ada beatnya, ada apanya. Cuman seru banget karena ya Aco sih gila ya. Dia kayaknya genius dengan versi yang berbeda dari Reza karena dia juga menyelami sebuah dunia yang ya dia kan juga bukan stand up comedian literally ya, cuman dia berani masuk ke dalam dunia itu dan merangkul semua aspek komedi dan menjadikannya sebuah drama yang heartfelt
yang ya semoga sebentar lagi teman-teman 8 Januari bisa nikmati bareng gitu. Ini gimana pengalaman main sama anak-anak stand up yang kadang tuh absurd, terus ini nama-nama tokohnya kan agak-agak ini ya, keset, nasi, panda, nasi. yang kayak gitu-gitu. Si Nasi itu namanya Rais ya, dia tuh Makassar kalau nggak salah, karena Berata juga dari Makassar. Rais jadi rice jadi nasi gitu kan. Kalau Panda aku nggak tahu Panda kenapa, karena mungkin dia juga ada sahabatnya Aco namanya Panda juga. Terus aduh gimana ya bilangnya, waktu itu aduh lucu banget ya. Aku ada video abis kita syuting nih, aku lagi sama gengnya si ini. Kalau sama geng Sri Mulatku udah lah ya, ini udah lucu banget lah, kita udah connect banget sampai kita punya bahasa-bahasa sendiri gitu. Tapi dengan si anak-anak muda ini, abis saya syuting aku ingat banget waktu syuting sama, itu kan sama Visinema sama Beyond Studio. Setiap kali kita habis syuting tuh makeup kita dicopot, terus kita di masker. Waduh, baik banget gitu kan, diginiin pakai masker. Jadi ada sebuah video, kita udah maskeran semua. Aku duduk di kursi, terus Bintang Emon, Gilbas, Berata duduk di bawah di lantai lah ya. Terus mereka kayak lagi denger kuliah malam gitu. Aku lagi ngomongin tentang marketing film. Itu absurd banget sih. Kita dengan masker putih-putih gitu kan, terus mereka kayak, kamu mau nanya ya dari media mana? Ini nih. Oke, ditanya nih, kamu mau nanya? Gitu, lucu banget. Jadi kayak begitu sih. Jadi aku nggak ngebayang ramainya, warnanya, indahnya hidup dengan orang-orang ya dua kelompok ini ya. Nggak pernah berhenti ketawa, tapi juga pulang-pulang tuh kayaknya hati hangat gitu. Lucu banget. Penasaran nih kalau misalnya Mbak Bubu main film, kayak tadi kan di set aja kan sempat ngomongin marketing film kan. Itu gimana kalau misalnya Mbak Bubu main, tetap kepikiran soal promosinya enggak, atau ya udah acting, promosi nanti lah gitu? Tentu, sama juga sepertinya misalnya sutradara yang editor. Jadi misalnya kalau kita bilang sutradara yang punya pikiran atau mata atau benak seorang editor, pasti kan dia udah merasa mungkin gak semua shot diambil, dia udah mikir, oh ini kan gue abis itu bakal begini, kan gue udah punya kayak gitu ya. Sama juga dengan aku, makanya teman-teman sutradara mungkin kalau mau pakai aku lebih efektif nanti promosinya ya. Karena ketika aku main, aku jadi punya tambahan-tambahan pemikiran. Kayak aku nelfon Chris itu produsernya, bagian marketingnya juga. Aku bilang, Bes, lo mau nggak gue ambilin foto ini? Karena aku waktu pada saat itu aku nggak tahu loh yang megang publisis atau yang megang publisisnya Poplis apa bukan ya. Cuman di saat itu aku merasa kalau ini nggak diambil sayang banget gitu kan. Jadi pada saat itu aku lumayan sering nelfon Chris untuk ini gue ambil deh materi-materi seperti ini. Toh nanti yang ngejain siapa itu belakangan. Tapi momen-momen ini menurut aku, karena aku tahu kayak new media kan sukanya mentah-mentah ya. Sesuatu yang nggak sengaja, yang nggak template, yang nggak sama, itu justru yang dimakan sama netizen gitu kan. Jadi dan itu kan nggak bisa direncanakan matang-matang, itu kan spontanitas. Jadi ketika kita di situ ya kita be present aja. Dan aku kalau lagi jadi pemain, aku juga langsung kayak ini kayaknya dibutuhkan sih, ini gue ambil dulu deh, ini gue kasih masukan ini dulu deh, buat nanti kelaknya kalau memang dipakai ya ininya materinya udah ada gitu sih. Terus balik lagi ke Mbak Bubu seorang publicist di dunia film ini kan katanya sekeras itu. Terus Dunia film sekeras itu. Nah, apalagi buat perempuan di posisi strategis. Terus tantangan buat Mbak Bubu dan pelajaran yang paling besar selama memimpin publicist film ini apa? Dibilang dunia sekeras itu sih enggak, lebih kepada yang keras itu layar bioskop ya. Jadi industrinya sih ya I'm pretty sure di semua industri itu sama. Karena waktu itu kemarin aku lagi hangout sama teman-teman penyanyi, wow, kayaknya aku gaul banget. Aku lagi ngobrol sama beberapa teman dengan industri yang berbeda. Terus kayak kita ngebahas sesuatu, terus mereka kayak, ih sama ya. Oh waktu itu lagi ngobrol sama Done sama Teh Yura, sama Done lah tepatnya. Terus mereka juga bilang, oh di musik juga seperti ini. Jadi kayak ya kita nggak bisa, kita di industri film nggak bisa klaim kita susah banget industri kita, karena di semua industri pasti punya tantangannya dan kondisinya masing-masing lah gitu kan. Dan untungnya ya sekarang kan udah ada asosiasi, banyak asosiasi, ada 9 atau lebih ya asosiasi film yang mewakili ada yang mewakili produser, mewakili aktor, mewakili segala macam, yang nanti publisis juga aku lagi mau bikin sama teman-teman publisis yang lain. Itu bisa lebih memudahkan dan lebih bukan mendamaikan ya, lebih membantu
sinergi setiap PH, setiap pihak, setiap cast crew segala macam sih untuk punya hubungan atau untuk punya industri yang lebih sehat, quote and quote di mana-mana gitu ya. Tapi kalau yang menurutku yang panas itu kan sebenarnya bioskop ya, maksudnya ya bioskop kita kan juga itu-itu aja, dan sekarang setiap hari Kamis yang keluar, kalau tahun lalu mungkin 3 film, 2, 3, 4 film, 3 film lah. Tahun ini bisa 5, tahun ini tiap Kamis bisa 5, bisa 6, dan itu kayak ya buat tim promosi juga kita mesti olah otak terus untuk kita kan mesti berbagi, mesti mencari atensi. Pertama adalah saking banyaknya yang keluar, kita kan kayak tenggelam ya, kayak aja kita mesti kayak lihat saya gitu kan. Pertama kita mesti bikin orang aware dulu kita ada, itu dulu aja gitu kan. Ketika orang udah tahu oh itu ada si A gitu kan, ya kita juga mesti pas dia udah ngeliat ke kita juga mesti kayak ngasih tahu sesuatu yang akhirnya orang tersebut tetap ngeliat ke kita dong. Kalau kita cuma lihat saya, abis itu kita tenggelam terus yang lain lebih heboh, udah distraction, kita nggak akan dilihat lagi. Jadi itu sih mungkin industri itu beratnya saat ini karena begitu banyaknya, which is di satu sisi kita alhamdulillah berarti banyak sekali film-film yang diproduksi dan udah siap tayang segala macam. Cuman ya again mungkin nanti kalau one day aku udah bergabung di asosiasi, mungkin ini sesuatu yang aku yakin juga ini udah diperbincangkan, didiskusikan sehatnya gimana gitu kan, sehingga ya ketika film itu tayang semua mendapatkan kesempatan secara adil dan merata, itu aja sih gitu. Dan at the end of the day kan it comes back to the product, it comes back to the timing yang tadi aku sempat sebutkan ya. Cuman udah kita diposisikan seperti itu, terus juga kondisinya rebutan gitu kan, kayak Allahu Akbar. Jadi itu sih sebenarnya tantangan ya saat ini. Terus nih bukan publicis udah, terus main filmnya juga udah, mau ngerambah ke yang lebih Oh ya, ini saya dulu ya biar klimaks. Jawabannya iya. Jadi gini, tahun depan, tahun 2026, takut sekali, aku sudah merencanakan akan menjadi co-producer. Jadi bukan produserin sendiri ya, co-producer 2 film, yang satu di awal tahun, yang satunya lagi di menjelang akhir tahun. Nanti aku akan share lebih lanjut lagi lah. Cuman udah ada 2 film yang akan aku co-produserin bareng. Kemarin itu di film Sukma sama Baim Wong, selain publisis, pakainya publisis juga, dan aku juga jadi co-producer. Cuman itu co-producernya lebih kayak associate producer kali ya, lebih banyak mensupport karena Baim juga one of my best friend, lebih mensupport dia bagaimana memarketingkan, lalu kerjasama dengan beberapa pihak, dan Navaros juga EP yang aku pegang tuh juga masuk ke dalamnya. Nah tapi kalau yang besok ini, yang tahun depan, itu co-producer yang memang yang akan mengerjakan kerjaan co-producer gitu ya, dari awal script development, lalu mencari investor, lalu mencari tempat, koordinasi sana sini, intinya tuh yang beneran lah kali ini. Kalau yang kemarin tuh masih yang kayak ya lucu-lucuan co-producer aja gitu. Jadi itu, nah kenapa produser dulu nggak jadi sutradara dulu? Karena saya takut ya, again saya kebalikannya dari Nepo Baby. Bukannya ini membuat saya mudah, ini membuat saya tambah beban. Jadi sama Teh Happy, Salma Teh Happy udah di sama Joko, Bang Joko juga, sama Robert Roni juga udah di toel berkali-kali sampai disuruh salaman, sampai dibikin video. Teh Happy itu bilang, siapa lagi kalau nggak bikin film bokap lo kalau bukan lo lagi gitu kan, legasinya kamu mesti bisa lo. Wih, di Busan aku diceramahi gitu, sampai aku salaman di sebuah restoran Korea di Busan. Terus akhirnya aku bilang, aku janji, tapi kasih aku waktu 2027. Jadi 2027 insya Allah aku akan either jadi produser film papaku atau juga menjadi sutradara gitu. Nah kenapa jadi sutradaranya belakangan? Karena kalau sutradara kan sendirian, Bo. Yang itu kayak aku sendirian. Kalau produser kan banyak co-producer ya, jadi aku kayak tandeman gitu. Jadi secara psikologis pelan-pelan. Ya itu kali ya, karena aku tidak mau aji mumpung, gak mau yang semua disabet-sabet. Aku mau make sure ketika aku memilih melakukan sesuatu yang baru, orang juga ya kayak orang lihat Reza lah, orang tahu kayak ya si Bubu ngomong gitu pasti dia mau deliver deh gitu. Itu sih, jadi ya didoakan saja. Amin, semoga lancar Bu. Terus kalau ada anak muda yang pengen juga nih kayak Mbak Bubu ngebangun publicis film, tapi dia belum tahu nih mau ngapain dulu, ada pesan-pesan nih dari Bu? Untuk semua anak muda yang mau menjadi publisis film atau
berkecimpung di dalam dunia film marketing film Indonesia. Yang pertama, mesti suka film ya, nonton banyak film. Nah, suka filmnya ini juga jangan film Hollywood aja atau film yang apa aja. Buka wawasan dan sering-sering datang ke film festival, ke JAF, bentar lagi akan ada JAF. Lalu juga kayak kemarin ada JWC, ada JFW gitu ya. Sering-sering ke festival film untuk belajar. Jadi buka wawasan, kenalan ya, bukan stalking ya, bukan yang kenalan terus selfie terus udah gitu, enggak. Benar-benar datang ke workshop festival-festival film ini karena bagus-bagus banget programnya mereka itu, dan belajar networking disesuaikan dengan hasrat ya. Misalnya kalau memang mau marketing ya mungkin come up to produser, terus kenalan, terus masuk ke dalam program-program dan workshopnya mereka. Terus yang kedua adalah itu sih, belajar, pokoknya kenalan, network, belajar, suka nonton film, sama beranikan diri untuk ya kayak aku kali ya sama film Atira ya. Maksudnya kalau disuruh mikir ulang pada saat itu mungkin kayak kalau aku tahu ya, bukan sendirian sih. Kalau aku tahu pada saat itu tidak ada, aku langsung menghandle-nya banyak hal, mungkin aku akan mundur. Tapi karena aku tidak tahu, aku cebur dan malah it works for me gitu. Jadi kayaknya memberanikan diri, ambil resiko, tapi juga dengan tanggung jawab. Maksudnya prepare yourself, jangan kayak aku. Makanya aku pulang-pulang waktu itu langsung tipes karena aku nggak mempersiapkan apa-apa. Prepare yourself, do your homework, nonton banyak film Indonesia dan film luar. Film luar juga bukan Hollywood doang, film-film festival tonton, banyak banget yang bagus. Makanya ke JAF, JFW dan JWC. Terus udah gitu banyak belajar, ikut-ikutan workshop. Itu sih yang paling penting. Habis itu ya tinggal kontak publicis atau tim-tim marketing film lain dan coba aja untuk freelance atau intern. Oke, seneng banget ngobrol-ngobrol hari ini. Aku seneng banget ada sebagai Yuna di film Pangku dan juga sebagai Anggun di film Suka Duka Tawa. Mau ingetin aja karena sebentar lagi akan ada JAF. Suka Duka Tawa sudah official menjadi closing film di JAF. Jadi kejar film itu karena teman-teman akan jadi penonton pertama karena kita baru akan tayang di 8 Januari tahun depan. Nah, kalau buat Pangku sendiri, di JAF itu akan memutar film Pangku yang versi Busan atau versi film festival. Jadi berbeda nih, ada bedanya sedikit lah. Ada 4 menit berbeda dengan film yang ditonton Pangku di bioskop-bioskop di Indonesia saat ini. Jadi datang ke JAF dan kalau memang benar-benar mau kerja di perfilman Indonesia, sering ke film festival. Thank you.